Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam naskah-naskah kuno yang kita miliki baik dalam bahasa Sunda maupun Jawa kuno, seperti Babat Tanah Jawi, Manik Maya, dan lain sebagainya, seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Syis, putra Nabi Adam yang hidup di Tanah Jawa dan berketurunan di Jawa. Jawa pada masa lalu adalah sebutan bagi seluruh kepulauan di Indonesia saat ini. Jawa sekitar 12.000 tahun yang lalu memiliki struktur geologis yang tentunya berbeda dengan yang dimaksud Jawa saat ini. Jawa berdasarkan Babat Tanah Jawi dan kisah yang diambil dari naskah-naskah kuno bukanlah Jawa yang meliputi Jawa Tengah sekarang ini, namun meliputi seluruh Nusantara dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembagian Jawa menjadi Jawa Barat, Tengah, dan Timur baru berlaku pada era kolonial untuk memudahkan sistem administrasi ekonomi dan politik. Secara geological history, daratan ini dikenal dengan nama Sundaland yang meliputi semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali, Lombok sampai dengan Timor, dan Sahuland yang meliputi benua Australia dan Pulau Papua. Wayang Purwo dan kaitannya dengan Nabi Adam, Nabi Syis, dan leluhur Nusantara. Wayang adalah sarana bagi leluhur Nusantara untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang yang tertua di Nusantara adalah Wayang Purwo. Wayang Purwo mengisahkan leluhur Nusantara sejak masa Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya yang para tokohnya dikisahkan secara detail. Karena leluhur Nusantara beragama Tauhid, sosok Nabi Adam alaihissalam telah dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum Rasulullah lahir dengan nama Sang Hyang Adama. Namun karena kisah ini dituturkan dari generasi ke generasi, terdapat perbedaan prinsip antara kisah Nabi Adam alaihissalam versi Islam dengan Sang Hyang Adama. Kisah Nabi Adam juga dituturkan oleh leluhur Nusantara, seperti yang terdapat pada salinan kitab Manik Maya yang mengisahkan leluhur Nusantara sejak era Nabi Adam hingga era Mataram Baru. Disinilah tugas para utusan Rasulullah SAW dan para wali untuk meluruskan kembali kisah para nabi dan ajarannya yang hidup sebelum masa Rasulullah SAW melalui media Wayang Purwo, Babat, permainan anak, dan seni budaya yang lain. Selain melalui seni budaya, para utusan Rasulullah SAW yang diutus ke Nusantara dan juga para wali juga mengajarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan, pemerintahan, dan pernikahan. Salah satu kisah hikmah leluhur Nusantara yang diwariskan para ahli melalui seni budaya Wayang Purwo adalah kisah Aki Tirem dan Dewi Sri. Aki Tirem atau Aki Tirem Luhur Mulia dan Dewi Sri adalah leluhur Nusantara yang hanya berjarak 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan perbandingan silsilah yang kami miliki, Aki Tirem dan Dewi Sri adalah tokoh yang hidup sekitar 10.000 hingga 8.000 tahun lalu atau satu masa dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan termasuk di antara 80 orang nenek moyang manusia yang selamat dari peristiwa banjir Nabi Nuh alaihissalam yang mendunia. Aki Tirem memimpin salah satu negara atau wilayah yang melimpah ruah kekayaan alamnya, terutama emas dan perak. Karenanya negeri ini bernama Salaka Nagara. Dalam buku Geographia karya Claudius Ptolemeus yang ditulis pada tahun 161 Masehi, Salaka Negara yang berarti kota perak dikenal juga sebagai Agrippa yang memiliki arti sama yaitu kota perak. Peradaban Salaka Negara musnah pada peristiwa banjir besar Nuh alaihissalam karena penduduknya yang menjadi sombong dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki Tirem Luhur Mulia beserta keluarganya yang beriman selamat dan membangun peradaban yang baru di Nusantara. Aki Tirem memiliki cucu atau nak puri bernama Dewi Sri atau Nyai atau Nepo Haji. Dewi Sri pada kisah legenda masyarakat Jawa dikenal dengan Dewi Padi dan Dewi Kesuburan
Gelar ini dikenal masyarakat karena Dewi Sri menjadi nenek moyang Nusantara, memiliki andil yang sangat besar dalam mengenalkan ilmu bercocok tanam padi di wilayah Jawa ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan bahwa ribuan tahun yang lalu, ketika wilayah Sunda Purba atau yang disebut dengan Jawa Purba mengalami bencana kekeringan, Dewi Sri dan kakaknya berguru dan mencari pertolongan ke wilayah lain. Di masa inilah Dewi Sri mempelajari ilmu bertani yang kemudian beliau ajarkan kepada penduduk Nusantara kuno. Lukisan imajiner Dewi Sri cucu Aki Tirem, salah seorang leluhur Nusantara yang mengajarkan ilmu bercocok tanam kepada leluhur bangsa Indonesia kurang lebih 12.000 tahun yang lalu. Dewi Sri adalah leluhur Nusantara pertama yang mengajarkan ilmu pertanian kepada masyarakat Nusantara kuno yang pada saat ini baru mengenal mata pencarian berburu dan meramu makanan. Karena jasanya inilah, Dewi Sri lebih dikenal sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dewi Sri dan suaminya kemudian menggantikan kedudukan kakeknya Aki Tirem menjadi pemimpin dan sekaligus leluhur Nusantara. Kisah Aki Tirem, Dewi Sri, suaminya dan kakaknya yang bernama Sadana tersebar luas ke seluruh pelosok Nusantara dengan nama-nama yang berbeda, namun memiliki kisah yang serupa. Kisah-kisah para leluhur Nusantara ini dapat tersebar luas dan dipahami berbagai golongan karena kesabaran dan kegigihan para wali mengajarkan kebenaran melalui media Wayang Purwo. Kesabaran dan kegigihan para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali dalam mengajarkan Islam dapat kita rasakan hingga kini. Antara lain, Islam menjadi agama terbesar di Indonesia dan tradisi Islam telah menjadi darah daging bagi sebagian besar Muslim Nusantara. Fenomena ini terjadi karena para wali mengajarkan Islam melalui sisi terlembut manusia, yaitu budaya. Budaya sendiri memiliki makna yang dalam, yaitu semua hasil asa dan karya manusia yang ditujukan bagi Sang Pencipta. Oleh karena itu, generasi modern masa kini perlu melanjutkan metode ini. Pemahaman atas nilai-nilai Islam yang benar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya serta para wali penerusnya perlu dilanjutkan dengan memahami tradisi Nusantara asli yang kaya dengan nilai-nilai sejarah. Memperkaya pengetahuan sejarah bangsa yang syarat dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia sangat diperlukan sebagai penangkal asupan luar yang akan melemahkan umat Islam Nusantara dari dalam dan dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.